Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 709, aura yang Chen terlalu kuat. Suara gemuruh itu seperti guntur. Suanji sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya lemas dan secara naluriah ia melepaskan tangannya. Yang Chen kemudian menyadari bahwa aura Suanji memang semakin melemah. Apa yang sedang terjadi? Tadi kelihatannya hanya cedera ringan, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu serius? Mungkinkah aku salah melihatnya barusan? Pada akhirnya, Yang Chen, yang ingin menyelamatkannya, segera membantu Suanji berdiri, sambil berkata, "Maaf, aku bertindak impulsif tadi." Suanji berkata dengan marah, "HMPH, jika kau tidak akan menyelamatkanku, maka jangan, mengapa kau membentakku, pergi saja dan jangan khawatirkan aku." Sambil berbicara, dia mendorong Yang Chen dengan kedua tangannya. Melihat ekspresi permintaan maaf Yang Chen, Suanji merasakan gelombang rasa puas diri. Memanfaatkan kesempatan untuk sengaja mendorong Yang Chen, dia segera menyelipkan satu tangannya ke dalam pakaian Yang Chen. Mereka mencoba mencuri tas penyimpanan milik Yang Chen. Tas penyimpanan Yang Chen berisi semua harta miliknya. Namun, yang mengejutkannya, setelah pencarian singkat, dia tidak menemukan tas penyimpanan apapun. Sial, kenapa tidak ada di sini? Mungkinkah dia lupa membawa tas penyimpanannya saat keluar? Jika aku tidak dapat menemukan tas penyimpanan itu, aku harus pergi bersamanya ke istana utama Jinzhou dan mencarinya perlahan-lahan nanti. Tapi begitu aku masuk, rasanya seperti memasuki sarang naga atau kandang harimau. Begitu bajingan Yang Chen itu mengetahui identitas asliku, dia pasti akan membunuhku. Suanji ragu sejenak. Yang Chen mengerutkan kening dan meraih tangan Suanji. "Apa yang kau lakukan?" Dia merasa Suanji telah meraba-rabanya, dan meskipun Suanji bergerak sangat cepat, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Suanji langsung panik, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat gelisah, meronta-ronta dengan putus asa dan berteriak marah, "Bajingan, keluar dari sini, aku tidak mau kau menyelamatkanku, biarkan saja aku mati." Hiks. Yang Chen menyipitkan matanya dan menatap Suanji, tetapi dia sama sekali tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia berpikir dalam hati, apakah aku terlalu banyak berpikir, apakah dia hanya memprovokasiku? Pada saat itu, para ahli bela diri di sekitarnya berkumpul. "Adikku, apakah kamu baik-baik saja, Tuan Yang? Mengapa Anda tidak membawa adik perempuan ini kembali untuk mengobati lukanya terlebih dahulu? Adik perempuan ini sangat menyedihkan. Aku ingin tahu dia berasal dari sekte mana. Mengapa kita tidak membawanya ke istana utama Jinzhou kita untuk mengobati lukanya terlebih dahulu?" Kerumunan orang berkumpul di sekitar Yang Chen, mengobrol di antara mereka sendiri. Yang Chen menyerahkan Suanji kepada para prajurit lainnya. "Kalian semua jaga dia dulu. Aku akan mengejar Raja Iblis Raksasa." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas ke arah tempat Raja Monster Raksasa itu menghilang. Namun, Suanji telah membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan bahkan setelah mengejar cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukan Raja Iblis Raksasa itu. Raja Kraken bajingan itu berhasil lolos lagi. Yang Chen mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi rasa kesal. "Saya pikir Raja Kraken akan mudah dihadapi karena kali ini ia kembali sendirian. Kesempatan yang begitu besar, namun saya gagal memanfaatkannya. Sekarang setelah tangan Raja Iblis lumpuh, dia pasti akan memberitahu Kaisar Iblis dan mengirimkan suku Iblis yang lebih kuat." Mata Yang Chen yang dalam menatap ke kejauhan, ekspresinya tampak serius. Sesaat kemudian,
Ia kembali ke rumah besar Tuan Jinzu dengan perasaan kecewa. Kenapa kamu belum pergi juga? Yang Chen mengira para pendekar bela diri yang hadir telah membawa Xuanji kembali ke istana utama Jinzu untuk mengobati lukanya, tetapi ia mendapati mereka masih berada di sana. Seorang ahli bela diri dengan hati-hati menjelaskan, adik perempuan masih marah padamu. Dia terlalu emosional dan tidak mau pergi bersama kami. Awalnya, banyak ahli bela diri ingin mencari muka dan bersaing untuk membawa Xuanji ke kediaman penguasa Jinzu agar luka-lukanya sembuh. Akibatnya, ketika mereka tiba di sisi Xuanji, Xuanji menghina mereka dan menyuruh mereka pergi. Pada akhirnya, sekelompok pria dewasa bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Xuanji. Aku tadinya berfantasi menggunakan alasan menyelamatkan seseorang untuk memeluk tubuh lembut itu dalam pelukanku. Tapi sekarang fantasi itu telah hancur total. Yang Chen memandang Xuanji dengan tidak senang. Ada apa sih ini? Apa kau tidak ingin hidup? Jika kau ingin mati, tunggu saja di sini sampai mati. Xuanji menatap Yang Chen dengan mata merah. Mendengar kata-kata Yang Chen, dia tidak bisa lagi menahan diri, dan air mata besar mengalir di wajahnya yang cantik. Wah, dasar Bo, aku akan mati, dan kau masih saja membentakku. Baiklah, kalian semua pergi dari sini, jangan khawatirkan aku. Dasar bajingan besar, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu, hiks. Xuanji tidak hanya menangis demi akting kali ini, dia benar-benar kesal dengan Yang Chen. Dia mengambil risiko besar, tetapi bahkan tidak dapat menemukan tas penyimpanannya. Sekarang Yang Chen akan meninggalkannya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Karena keahliannya dalam menyamar dan latihan-latihan sebelumnya, luka-lukanya kini semuanya nyata. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dia benar-benar akan meninggal. Dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki barang-barang penyembuhan apapun. Dia merasa sangat diperlakukan tidak adil pada saat itu. Yang Chen terdiam di tempatnya, ini konyol, kurasa aku tidak menindasmu, kan? Para prajurit di sekitarnya tidak tahan melihat Xuanji tampak begitu sedih. Jadi mereka semua menasihati Yang Chen, Tuan Yang, mengapa Anda tidak membantunya menyembuhkan lukanya terlebih dahulu? Ya, jika kita tidak segera menyelamatkannya, dia benar-benar akan mati. Dia juga orang yang menyedihkan, dia hampir dibunuh oleh Raja Iblis, dan sekarang dia dimarahi olehmu. Wajar jika dia emosional. Meskipun para ahli bela diri ini takut pada Yang Chen, mereka tetap mengumpulkan keberanian untuk membujuknya karena khawatir akan Xuanji. Yang Chen dapat dengan mudah melihat motif tersembunyi dari para ahli bela diri ini. Matanya dipenuhi rasa tidak senang saat ia melirik kerumunan orang. Lalu, berdiri di hadapan Xuanji, dia bertanya, apakah kau akan tetap di sini untuk mati, atau ikut denganku untuk menyembuhkan lukamu? Xuanji secara naluriah berkata, HMPH, aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan menunggu di sini. Sebelum dia sempat mengucapkan kata kematian, Yang Chen sudah berbalik dan pergi. Yang Chen tentu saja tidak ingin ras iblis membahayakan dunia bela diri kuno. Tetapi dia juga tidak berkewajiban untuk menyelamatkan semua orang. Terutama wanita cantik di depanku ini, yang tampaknya agak tidak masuk akal. Karena pihak lain tidak menghargainya, dia tidak akan menjadi penjilat seperti seniman bela diri lainnya dan memohon untuk menyelamatkan orang. Yang terpenting, Yang Chen memiliki beberapa keraguan tentang penampilan Xuanji. Tunggu. Aku akan ikut denganmu. Tolong sembuhkan lukaku. Saat itu juga, Xuanji mengedipkan mata besarnya dan menatap punggung Yang Chen, matanya penuh permohonan. Hal ini membuat para praktisi bela diri yang hadir merasa sangat tertekan. Sayangnya,
Suanji sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Dia hanya bisa melirik Yang Chen dengan iri. Ada apa dengan wanita ini, tuan yang sangat jahat padanya, tetapi dia tetap berusaha mendekatinya. Kami sudah sangat baik padanya, tetapi sebenarnya dia sangat menyimpan dendam terhadap kami. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Apa sebenarnya kekurangan kami? Jeritan tak berdaya bergema di hati para praktisi bela diri. Yang Chen berhenti dan menoleh ke arah Suanji. Setelah ragu sejenak, dia menarik Suanji dan menggendongnya di pundaknya. Wajah Suanji kini pucat pasi. Dia tampak sangat lemah. Napas itu juga cepat menghilang. Yang Chen menghela napas, lalu mengeluarkan pil pengembalian jiwa dan memberikannya padanya. Ambil ini. Suanji tidak tahu ramuan macam apa itu. Bagaimanapun juga, Yang Chen adalah musuhnya. Secercah rasa gugup terlihat di matanya. Dia berpikir dalam hati, jika bajingan ini sudah mengetahui identitas asliku, ramuan ini pasti bukan ramuan yang bagus. Seandainya itu adalah pil ajaib yang bisa mengendalikan hidup dan matiku, itu akan jauh lebih menyakitkan daripada membunuhku secara langsung. Kamu tidak boleh memakannya, kamu sama sekali tidak boleh memakannya. Aku lebih memilih mati daripada memakan apapun yang diberikan kepadaku oleh musuh. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak akan memakannya. Dasar bajingan, kau sangat jahat padaku. Bagaimana jika kau memberiku racun? Yang Chen berkata dengan tidak senang, jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan sejak lama. Mengapa aku perlu meracunimu dengan pil racun? Kau terlalu percaya diri. Suanji mendengus dingin. Kalau begitu aku tidak akan memakannya, kecuali aku sembuh dari luka-lukaku. Karena Suanji tidak menghargai kebaikannya, Yang Chen tidak menuruti permintaannya dan langsung mengambil kembali pil pengembalian jiwa. Mau dimakan atau tidak, terserah kamu. Lagi pula, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Jika dia tidak bisa bertahan dan meninggal, itu urusannya sendiri. Seorang ahli bela diri di dekatnya menyarankan, adikku, sebaiknya kau minum ramuan ini. Pil pengembalian jiwa ini sangat berharga di seluruh alam seni bela diri kuno. Mengonsumsinya dapat menyelamatkan hidup Anda. Melihat bahwa para prajurit itu tampaknya tidak berbohong, Suanji menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Yang Chen. Dia dengan berani berkata kepada Yang Chen, kalau begitu. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Chen dengan tegas menolak, cukup. Suanji sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Yang Chen mengabaikannya dan malah berkata dengan suara berat kepada para pendekar lain yang mengikutinya. Jangan ikuti aku lagi. Lanjutkan patroli kalian, beritahu aku jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Para pendekar melirik Suanji di bahu Yang Chen sebelum dengan berat hati pergi. Setelah membawa Suanji ke gua kultivasinya, Yang Chen melemparkannya ke atas ranjang batu. Suanji langsung menegang, apa yang akan kau lakukan? Yang Chen tidak menjawab, matanya yang tajam tertuju pada Suanji. Siapa kau? Mengapa mereka muncul di luar gerbang istana penguasa negara emas bersama dengan Raja Iblis? Mengapa Raja Kraken belum membunuhmu? Apa tujuan Anda datang ke sini? Sebaiknya kau pikirkan dulu sebelum menjawab. Yang Chen mengajukan banyak sekali pertanyaan. Suanji mengerutkan kening, dia yakin aktingnya sudah cukup baik. Di luar dugaan, hal ini tetap menimbulkan kecurigaan Yang Chen. Dia sangat gugup, namun di permukaan, dia masih berpura-pura tenang dan memasang ekspresi polos. Apa maksudmu? Apakah kau curiga aku bersekongkol dengan Raja Kraken? Apakah kau pikir aku, dengan kekuatanku yang pas-pasan, berani bersekongkol dengan Raja Iblis untuk melancarkan serangan mendadak ke istana utama Jinzumu?
Siapapun yang waras tidak akan melakukan hal sebodoh itu, kan? Yang Chen tidak berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Benar, aku mencurigaimu karena penampilanmu terlalu mencurigakan. Suanji langsung berkata, jika kau tidak percaya padaku, kau tidak perlu menyelamatkanku. Usir saja aku dari istana Tuan Jinzu. Dulu saya sering mendengar bahwa Tuan yang adalah orang yang dermawan, tetapi sekarang tampaknya itu semua bohong. Menurutku kau hanyalah orang picik yang suka berspekulasi. Setelah mendengar itu, seluruh tubuh Yang Chen memancarkan niat membunuh. Yang Chen mencengkeram leher Suanji, jangan berani-berani pergi hidup-hidup sebelum kau menjawab pertanyaanku. Suanji sangat marah dan berhasil mengeluarkan sebuah kalimat dari tenggorokannya, kalau begitu bunuh saja aku. Lagi pula, dengan semua luka ini, aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Yang Chen agak terkejut, wanita ini ternyata sangat keras kepala. Namun, setelah memegang leher Suanji dan memeriksanya dengan cermat untuk beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Wanita di hadapan saya memang benar-benar orang asing. Selain itu, tidak ada teknik penyamaran yang terdeteksi. Mungkinkah aku hanya terlalu paranoid? Yang Chen mulai meragukan dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa teknik penyamaran Suanji saat ini sangat ampuh. Lagi pula, tingkat kultivasinya telah menurun secara signifikan. Jadi tidak akan ada yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang Chen melepaskan cengkeramannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyalurkan aliran energi spiritual dari telapak tangannya dan menamparkannya ke punggung Suanji. Luka-luka Suanji mulai sembuh secara bertahap. Pada saat itu, Suanji pun kembali tenang. Dia menjelaskan kepada Yang Chen, aku adalah kultivator buronan. Semua temanku dibunuh oleh ras iblis kemarin. Saya beruntung bisa lolos dengan selamat. Aku dengar ada seorang tuan yang di istana utama Jinzu yang bisa menekan ras iblis secara paksa. Oleh karena itu, saya datang ke sini hari ini khusus untuk mencari perlindungan kepada tuan yang di kediaman Tuan Jinzu. Begitu mereka sampai di gerbang kota, mereka ditangkap oleh Raja Iblis Raksasa yang bersembunyi di balik bayangan. Raja Iblis awalnya ingin membunuhku, tetapi murid-muridmu yang baik hati dari Istana Utama Negara Emas turun tangan tepat waktu, dan kemudian kau muncul. Memang begitulah kenyataannya. Saat dia berbicara, air mata kesedihan mengalir di wajahnya. Ekspresi wajah itu sangat menyayat hati. Bahkan Yang Chen menyesali tindakannya sebelumnya, dan bahkan ragu apakah ia telah bertindak terlalu jauh. Bagaimana mungkin wanita cantik dan tak berdosa ini bersekongkol dengan makhluk ganas dan jahat seperti Raja Iblis? Setelah perawatan singkat, dia tiba-tiba menyadari aura aneh yang terpancar dari tubuh Suanji. Bab ini belum selesai. Silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membaca. Sepertinya ini adalah efek dari semacam ramuan. Suanji juga merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya saat itu. Tuan Yang, saya kepanasan sekali. Apa yang Anda lakukan pada saya? Kumohon jangan menindas saya. Jika aku pernah membuatmu marah sebelumnya, kau boleh membunuhku. Tapi kumohon jangan merusak tubuhku. Wajah cantik Suanji memerah seperti apel merah yang matang. Seketika setelah itu, seluruh kulitnya yang cerah berubah menjadi merah terang. Napasnya menjadi cepat, dan matanya tampak aneh, seolah-olah bisa meneteskan air. Yang Chen mengerutkan kening, ada yang tidak beres dengan wanita ini, mungkinkah dia telah dibius? Wajah Suanji dipenuhi kelembutan, tetapi situasinya semakin aneh. Tiba-tiba, dia memeluk Yang Chen erat-erat. Tuan Yang, saya kepanasan sekali. Wah, tolong jangan mengganggu saya. Yang Chen menenangkannya. Jangan khawatir,
Aku tidak akan pernah menyentuhmu. Ada apa denganmu? Apakah kau meminum ramuan apapun sebelumnya? Xuanji mengangguk. Seorang murid dari istana Tuan Jinzu memberiku ramuan penyembuhan. Katanya, ramuan itu bisa menyelamatkan hidupku. Pasti ada yang salah dengan ramuan yang dia berikan padaku. Bajingan sialan itu. Ternyata murid yang sebelumnya mencoba menjilatnya telah memberikan pil spiritual kepada Xuanji ketika Yang Chen pergi memburu Raja Iblis Raksasa. Xuanji merasakan aroma obat yang kuat dari ramuan itu, tetapi tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, dia percaya bahwa para murid itu hanya tertarik untuk mencari muka dan tentu tidak akan berani melakukan sesuatu yang gegabah. Ramuan yang kuberikan padanya pasti akan baik-baik saja. Dia khawatir Yang Chen akan mengetahui identitasnya dan membuatnya sulit dihadapi. Jadi dia berpikir untuk menelan ramuan itu untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kecerobohan sesaat akan berujung pada hal seperti itu. Pada saat itu, tubuhnya terasa sangat panas, seperti tungku, melihat Yang Chen di depannya. Dia begitu terpikat sehingga tak kuasa menahan diri untuk memeluknya erat-erat.